Sampurasun, ngapunten sederek, sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya selaku orang tua Jawa yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ingin berbagi petuah soal warna yang kadang disepelekan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa iya warna rumah bisa bawa energi baik atau buruk? Nah, saya sendiri dulu awalnya ragu-ragu. Tapi setelah banyak mengalami dan mendengar kisah dari leluhur, saya jadi yakin kalau warna itu punya pengaruh besar terhadap rezeki dan ketentraman. Jadi, yuk kita simak bersama agar kita bisa memilih warna yang tidak menarik kemiskinan dan nasib buruk. Dalam tradisi Jawa, kita percaya setiap warna mengandung getaran energi yang berbeda, dan getaran ini bisa memengaruhi suasana hati serta keberuntungan. Kalau kita ingat-ingat, pernah nggak ngerasa sumpek saat masuk rumah yang catnya gelap banget atau malah bersemangat di rumah yang warnanya cerah? Saya pribadi sering ngerasain hal semacam itu. Dan ternyata banyak tetua yang bilang kalau warna bukan cuma soal estetika, tapi juga soal harmoni. Maka dari itu, memilih warna untuk rumah tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi hanya ikut tren semata. Beneran loh, Nduk. Kalau salah pilih warna, kita bisa kebawa energi negatif yang bikin rezeki seret. Konon, leluhur-leluhur kita zaman dulu sudah ngerti betul soal ini. Makanya rumah-rumah tradisional cenderung pakai warna kayu alami atau cat yang lembut. Saya sempat mikir, kok nenek buyut kita pinter banget ya? Padahal dulu kan belum ada ilmu desain modern. Tapi ternyata mereka belajar langsung dari alam dan pengalaman hidup, sehingga tahu mana warna yang menenteramkan dan mana yang menyesakkan. Kadang pengetahuan itu suka kita remehkan, padahal turun-temurun ilmunya sudah dibuktikan. Kita yang hidup di masa kini sering lupa, padahal masih banyak pelajaran berharga dari warisan tersebut. Kalau ditanya kenapa warna bisa memengaruhi rezeki, saya sering jawabnya begini, rezeki itu bukan cuma duit, tapi juga kesehatan, kedamaian, dan hubungan harmonis. Nah, warna yang keliru bisa bikin aura rumah kita sumpek, energi positif terhambat, dan hasilnya malah jadi banyak masalah. Nggak cuma itu, warna yang nggak selaras bisa bikin penghuni rumah sering emosi, mudah sakit, dan akhirnya susah untuk berkembang. Jadi, sebenarnya ini bukan hal mistis yang tak masuk akal, tapi lebih ke kondisi psikologis dan spirit. Intinya, kita perlu menata rumah dengan bijak supaya rezeki bisa ngalir lancar. Baiklah, sederek sedulur, mari kita bahas satu persatu warna yang konon katanya bisa membawa aura kurang baik bagi rumah. Saya tidak melarang 100% kalau memang suka, tapi sebaiknya dipikir-pikir lagi konsekuensinya. Saya ingat cerita simbah saya yang bilang, ojo asal milih warna, nduk, nanti nanggung akibatnya. Saya sendiri sempat mau cat tembok warna gelap gara-gara lihat tren. Ternyata diingatkan juga sama simbah. Nah, setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya saya yakin kalau warna itu bukan main-main. Jadi, ayo kita simak lebih lanjut. Warna hitam. Simbol kekelaman dan kesedihan. Warna hitam memang kerap dibilang elegan, tapi dalam tradisi Jawa, hitam sering dihubungkan dengan hal-hal kelam yang menimbulkan rasa takut. Saya pernah dengar cerita tentang sebuah rumah mewah yang dicat hitam legam. Katanya kelihatan berwibawa, tapi kok akhirnya malah jadi jarang dikunjungi tamu, dan suasana di dalamnya cenderung dingin. Kadang kita sendiri tak sadar kalau hitam bisa memicu depresi, karena terkesan menutup jalan cahaya. Saya mikir, mungkin kalau hanya untuk aksen tertentu masih oke, tapi kalau seluruh dinding luar dan dalam pun ikut dihitamkan, wah, energi positifnya bisa tersedot habis. Alhasil, bukan cuma rezeki yang menjauh, tapi suasana keluarga juga terasa suram. Leluhur kita percaya warna hitam bisa memancing energi negatif karena identik dengan suasana duka. Saya ingat waktu kecil, ada orang yang pernah cat ruang tamunya dengan warna hitam pekat, katanya biar beda dan unik. Seiring waktu rumah itu bukannya jadi keren, tapi malah sering kedatangan perasaan was-was, dan para penghuninya mudah stres. Mikir-mikir jangan-jangan memang aura hitam itu bikin gerah di hati ya, meskipun di luar tampak wow. Maka sebelum memutuskan cat rumah hitam, lebih baik pikirkan efek jangka panjangnya terhadap mental dan keuangan. Ada pula kisah nyata yang diceritakan buyut saya tentang orang kaya di kampung sebelah, yang hartanya perlahan habis setelah mengganti cat rumah menjadi hitam. Konon, usahanya mandek, pelanggan makin berkurang, dan sering terjadi keributan di dalam keluarga. Mungkin itu bisa dibilang kebetulan, tapi buyut meyakini suasana rumah yang hitam pekat telah mempengaruhi keberuntungan mereka. Saya sendiri berpikir, apa iya semua gara-gara cat hitam?
Tapi setelah melihat langsung aura rumah yang bikin merinding, saya jadi maklum. Memang aneh, karena secara psikologis pun, warna hitam sering membuat kita merasa terasing dan sulit bersemangat. Ada orang bilang, loh, di luar negeri banyak kok yang cat rumah hitam dan biasa saja. Iya, benar sih. Tapi konteks budaya dan energi kita di sini berbeda, nak. Setiap tempat punya kearifan lokal dan di lingkungan kita, hitam itu lebih sering diartikan sebagai bayang-bayang negatif. Kalau memang nekat pengen warna gelap, bisa dipertimbangkan kombinasinya dengan warna lain yang bisa menetralisir. Tapi kalau semua serba hitam, khawatir rezeki susah masuk, dan ujung-ujungnya bikin kita jadi was-was terus. Kesimpulannya, memakai warna hitam perlu kehati-hatian, entah itu untuk pagar atau hanya bagian tertentu saja. Kalau cuma sedikit mungkin tidak masalah, tapi jika berlebihan, takutnya membawa kesan suram yang berkepanjangan. Saya yakin setiap orang punya seleras, tapi jangan sampai kita menyesal karena aura rumah jadi penuh kesedihan. Kadang hal-hal kecil seperti warna cat ini bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi pikirkan baik-baik sebelum terlanjur dan merusak kenyamanan rumah sendiri. Warna abu-abu. Kesuraman yang menyebabkan stagnasi. Warna abu-abu sering dipandang netral, tapi hati-hati, nak. Karena abu-abu yang terlalu dominan justru menimbulkan kesan muram dan suram. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang teman yang semua ruang tamunya dindingnya abu-abu tua. Rasanya kayak ada awan mendung terus-menerus di dalam rumah. Saya sampai mikir kok pengap ya? Padahal ventilasinya bagus dan rumahnya luas. Ternyata pemilihan warna abu-abu itu membuat suasana jadi kaku dan kurang ceria, sehingga obrolan pun jadi garing. Kalau energi di rumah sudah kaku begitu, rejeki dan keberuntungan juga bisa enggan mampir. Konon kata leluhur, abu-abu menandakan keraguan-raguan dan ketidakpastian, sehingga bisa bikin kehidupan kita sulit berkembang. Saya sempat diskusi dengan Simbah tentang hal ini dan beliau bilang bahwa hidup itu perlu warna yang jelas, supaya semangat dan tekad kita juga jelas. Kalau warnanya abu-abu ya, kesannya serba samar dan bikin malas gerak. Mungkin itu sebabnya banyak orang yang habis mengecat rumah abu-abu, malah jadi kurang bergairah dan merasa bosan terus. Nggak sedikit yang akhirnya ngecat ulang karena suasana hati di rumah terasa semakin berat dari hari ke hari. Beberapa tetangga saya pernah mengeluh. Setelah memilih cat abu-abu untuk ruangan kerja di rumahnya, mereka jadi jarang dapat inspirasi. Saya tersenyum mendengar keluh kesah itu, karena saya yakin warna memang bisa mempengaruhi mood kita. Apalagi kalau abu-abunya terlalu gelap, enduk, bisa makin murung, padahal kerja itu butuh semangat tinggi. Di samping itu, tamu-tamu juga enggan berlama-lama, mungkin karena merasa suasana di rumah nggak menggembirakan. Akhirnya rezeki dan hubungan silaturahmi pun bisa saja ikut terhambat. Seringkali, alasan orang menggunakan abu-abu adalah tren minimalis dan kesan modern. Tapi jangan lupa, di kultur Jawa, modernitas kita tetap perlu dibarengi kearifan lokal, supaya nggak merusak aura positif di rumah. Nggak ada salahnya menambahkan aksen warna cerah pada dinding atau furnitur, agar abu-abu tidak terlalu dominan. Saya sendiri pernah coba pakai abu-abu muda di dapur, tapi hanya sebagian, dan itu masih lumayan enak dilihat. Jadi, sebaiknya kalau mau abu-abu, pilih yang lembut atau kombinasikan dengan warna lain yang menimbulkan keceriaan. Kalau sudah terlanjur pakai abu-abu tua di rumah, gimana solusinya? Kita bisa menambahkan dekorasi warna-warni, misalnya perabot dengan warna pastel atau tanaman hijau yang cantik. Selain itu, pencahayaan yang baik juga sangat membantu mengurangi kesan sumpek. Saya pikir, nggak ada warna yang sepenuhnya terlarang, tapi kita harus bijak menata dan mengimbangi aura gelap dengan elemen lain. Intinya, jangan biarkan rumah kita seperti langit mendung sepanjang hari. Karena hati kita juga bisa ikut mendung. Warna biru gelap, aura kesedihan dan kedinginan. Sekilas, warna biru gelap terlihat menenangkan, tapi dalam skala besar dia bisa memunculkan aura kesedihan dan kedinginan. Saya ingat sewaktu kecil pernah lihat rumah bercat biru dongker yang kelihatan dingin banget, bahkan kesannya seperti tak bersahabat bagi tamu. Kadang kita suka lupa, biru muda cerah dan biru gelap itu beda sekali pengaruhnya. Kalau biru muda masih bisa memberi semangat dan kesegaran, sedangkan biru gelap malah bisa bikin suasana jadi murung. Saya sendiri kalau berkunjung ke rumah serba bilang biru gelap, sering cepat-cepat pengen pulang. Leluhur di kampung saya pernah berpesan, kalau mau cat biru, pilihlah yang lembut supaya membawa ketenangan yang ramah, bukan ketenangan yang dingin.
Biru gelap cenderung menutup perasaan, membuat orang jadi kurang ekspresif, dan bisa menurunkan aura kehangatan dalam keluarga. Saya mikir, mungkin itu sebabnya kenapa ada keluarga yang sering kaku interaksinya, padahal cuma masalah warna rumah saja. Kalau misal sudah kadung cinta sama biru gelap, cobalah padukan dengan warna lain seperti putih atau krem, agar tidak terasa terlalu mendung. Kita semua kan pengen rumah kita jadi tempat yang ceria, bukan malah jadi tempat menangis dalam diam. Salah satu cerita yang pernah saya dengar, seorang saudara menyesal habis-habisan setelah mengecat kamar tidurnya dengan biru gelap. Katanya dia sulit tidur nyenyak, sering gelisah, dan kalau bangun pagi, moodnya sudah terjun bebas. Apalagi kalau lagi musim hujan, suasana kamar makin suram, rasanya pengap di hati. Mungkin orang luar melihatnya keren, tapi kenyamanan penghuninya justru terganggu. Jadi jangan gampang tergoda foto-foto di internet, karena selera estetis belum tentu sesuai dengan energi yang kita butuhkan. Saya menyadari, kadang kita ingin tampil beda, atau berusaha membuat konsep desain yang unik. Tapi kita harus ingat bahwa rumah adalah tempat kita berlindung, beristirahat, dan melepas penat. Kalau atmosfernya terlalu dingin, kita sulit merasa hangat dan aman. Kesehatan mental pun bisa kena imbas, dan akhirnya kesejahteraan hidup juga terpengaruh. Rumah yang ideal menurut saya adalah rumah yang bikin kita betah, dan tamu juga merasa disambut dengan tangan terbuka. Kalau sudah terlanjur pakai biru gelap, bisa kok kita perbaiki dengan nambahkan warna-warna hangat pada dekorasi. Biar nggak salah, kita bisa selingi dengan oranye, kuning lembut, atau bahkan furnitur kayu yang memberikan kesan natural dan bersahabat. Cahaya lampu yang sedikit kekuningan juga dapat membantu menghadirkan kehangatan. Yang penting, kita ingat bahwa warna punya resonansi tersendiri dan bisa memengaruhi psikis kita. Jangan sampai niat pengen keren malah bikin rejeki menjauh dan suasana hati jadi beku. Warna merah menyala, simbol konflik dan keberingasan. Warna merah memang mencolok dan berani, tapi kalau diaplikasikan di rumah secara berlebihan, bisa menimbulkan aura konflik yang berkobar-kobar. Saya teringat rumah salah satu kenalan yang dicat merah menyala dari pagar sampai ruang tamu. Kesannya panas sekali, Duk. Setiap kali main ke sana, rasanya hati ini ikutan gerah dan cepat emosi. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Mungkin ini karena efek psikologis merah yang sering dihubungkan dengan amarah, semangat berlebihan, dan ketegangan. Kalau amarah sudah merajalela, rejeki pun seringkali lari. Karena suasana keluarga jadi nggak kondusif. Tradisi Jawa menyiratkan bahwa merah itu warna api, melambangkan keberanian tapi juga bahaya. Kalau sekadar aksen pada hiasan tertentu boleh saja, karena bisa menjadi pemicu semangat positif. Tapi kalau dicat ke seluruh dinding, apalagi area penting seperti ruang makan dan kamar, bisa gawat karena memicu ketidakharmonisan. Saya pernah ngobrol sama seseorang yang mengaku keluarganya jadi sering bertengkar setelah rumahnya diguyur cat merah. Jadi, kita mesti paham kapan dan seberapa banyak warna merah yang tepat. Beberapa orang mungkin berpikir merah itu lambang hoki atau keberuntungan besar. Memang, dalam budaya lain kadang merah diartikan positif, tapi konteksnya pun berbeda dan biasanya hanya aksen. Kalau kita tumpahkan seluruh tembok dengan merah menyala, bukannya menarik keberuntungan, malah bikin panas suasana. Saya sempat bercanda, warna merah buat lampu lalu lintas saja, kita bisa berhenti sejenak biar nggak kebablasan. Dan rasanya cocok juga, karena terlalu banyak merah bisa bikin kita kebablasan emosi. Ada cerita lain yang saya dengar, seorang pemilik warung cat seluruh depan usahanya dengan merah pekat. Bukannya mendatangkan banyak pelanggan, warung itu malah sepi, karena orang merasa risih dengan suasana yang terlalu mencolok. Saya mikir, mungkin merah yang kebanyakan malah bikin orang ngerasa nggak nyaman buat nongkrong lama-lama di situ. Begitu pemiliknya ganti warna jadi lebih kalem, perlahan warung itu mulai ramai lagi. Saya jadi tambah percaya bahwa warna memang menyumbang pengaruh. Kalau sudah terlanjur mencat rumah dengan merah menyala, jangan panik. Masih bisa diakali dengan menambahkan warna penyeimbang. Kita bisa pasang dekorasi netral, atau ganti 1-2 dinding dengan warna lembut, supaya energi yang panas tidak mendominasi. Jangan lupa, cahaya lampu juga berperan untuk menurunkan intensitas kesan agresif dari merah. Saya harap kita semua bisa paham bahwa merah memang bagus untuk semangat. Tapi kalau berlebihan, nanti malah kebakar emosi sendiri. Ingat, rezeki akan datang kalau rumah kita pengketenangan. Sevilchan Chartningkan, warna kuning kusam, simbol penyakit dan kemiskinan.
Kuning cerah sering dihubungkan dengan keceriaan, tapi kalau jadi kuning kusam, efeknya bisa bikin rumah terkesan sakit-sakitan. Saya pernah main ke rumah orang yang catnya kuning agak pudar dan bercampur abu-abu. Rasanya seperti gedung tua yang kurang terawat. Begitu saya tanya kenapa kok memilih warna itu, dia bilang sekadar iseng karena catnya lagi diskon. Wah, ternyata gara-gara cari murah, malah bikin suasana rumah jadi muram dan penghuni sering mengeluh sakit-sakitan. Alhasil, biaya pengobatan pun membengkak. Rezeki lari buat berobat terus, kasihan kan? Dalam kepercayaan Jawa, warna kuning cerah diibaratkan sinar matahari pagi yang membawa energi positif. Sedangkan kuning kusam ibarat sinar yang sudah tenggelam dan hampir padam. Itu sebabnya kuning kusam sering dihindari, karena dianggap membangkitkan aura kemunduran dan kelemahan. Orang-orang tua dulu bilang, "Ojo, milih kuning keruh, awakmu bakal gampang loyo dan bokek." Saya dulu nggak percaya, tapi setelah mendengar banyak cerita, kok pas kebetulan beberapa keluarga yang pilih kuning kusam, ternyata rezekinya seret. Mungkin sebenarnya bukan kutukan, tapi karena suasana rumah yang kurang segar sehingga mempengaruhi semangat dan kesehatan penghuninya. Ada pula cerita di kampung saya. Ada satu keluarga yang setiap kali bangun tidur merasa capek dan malas gerak. Setelah diperiksa medis, nggak ada penyakit serius. Tapi kenapa ya kok tetap nggak bugar? Ternyata kamar mereka dicat kuning kusam yang malah bikin mata dan pikiran jadi suram, seperti kurang cahaya. Sejak mereka mengganti cat dengan warna yang lebih cerah, perlahan semangat mereka membaik. Saya jadi makin percaya, energi warna sangat besar pengaruhnya terhadap pikiran dan badan. Kuning kusam juga sering dikaitkan dengan simbol kekurangan. Mungkin karena terlihat seperti warna emas yang pudar dan kehilangan kemilau. Jadinya, rezeki yang mestinya mengalir lancar justru meredup sebelum sempat dikumpulkan. Mungkin terkesan lebay, tapi banyak orang yang mengalami hal serupa. Saya pikir, kalau memang mau warna kuning, pilihlah yang cerah, penuh kehidupan, dan jangan lupa perawatan agar tidak cepat memudar. Kalau sudah kusam, cepat-cepat dicat ulang supaya aura cerahnya kembali. Kalau terlanjur pakai kuning kusam di rumah, segera deh cari cara untuk mencerahkan kembali dinding tersebut. Bisa dengan melapisinya lagi, atau dicampur sedikit warna lain yang membuat suasana jadi lebih ceria. Kalau budget terbatas, ya atur pencahayaan dan pasang dekorasi yang segar-segar, misalnya lukisan pemandangan atau tanaman hijau. Saya yakin sedikit usaha bisa mengubah suasana rumah dan memperbaiki mood penghuninya. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit dan kemiskinan ya, Duk. Warna hijau gelap. Ketenangan yang menjadi kebuntuan hijau sering diidentikan dengan alam dan ketenangan. Tapi kalau warnanya gelap dan suram, suasana rumah malah bisa jadi menekan. Saya pernah lihat satu ruangan yang dicat hijau lumut, rasanya kayak ada di dalam gua basah. Nggak nyaman sama sekali. Orang tua Jawa bilang, hijau yang terlalu gelap itu menimbulkan energi stagnan, di mana aliran rezeki dan peruntungan jadi terhambat. Mungkin karena efek visualnya yang redup, orang di dalam rumah jadi kurang gerak dan enggan beraktivitas. Saya mikir, ya gimana mau maju, wong suasana aja seperti hutan lebat tanpa cahaya. Memang beda hijau muda sama hijau gelap itu signifikan. Hijau muda cenderung menyenangkan, bikin pikiran segar kayak pagi hari di sawah. Sedangkan hijau gelap membawa nuansa misterius yang bikin kita cenderung pendiam dan kurang motivasi. Kalau sudah begitu, lama-lama rezeki pun ikut malas masuk. Karena tidak ada semangat untuk berusaha dan berkolaborasi. Saya ingat waktu kecil, Simbah sering ngingetin, pilih hijau itu nggak boleh gelap-gelap amat, nanti malah jadi kayak rawa-rawa. Sempat ada cerita di mana sebuah homestay baru dicat jauh tua dengan alasan menyejukkan mata. Tapi apa yang terjadi, tamu-tamunya pada mengeluh suasana di dalam terasa dingin dan agak seram, sehingga mereka nggak betah. Buntutnya, homestay jadi sepi. Dan pemiliknya bingung kenapa tak laku, padahal lokasinya strategis. Setelah beberapa bulan, dia ganti cat dengan warna hijau cerah yang dicampur sedikit putih, dan perlahan tamu mulai berdatangan. Saya pikir ini bukti nyata bahwa warna hijau gelap bisa membawa kebuntuan rezeki. Ada kalanya kita penasaran, bukannya hijau itu warna alam kok bisa jadi sial? Jawabannya, alam memang menenangkan, tapi kalau terlalu gelap dan lembab, kesannya malah jadi belantara yang menakutkan. Kita perlu cahaya dan keceriaan dalam kehidupan sehari-hari, biar pikiran kita selalu segar dan terbuka. Kalau suasana sudah terlampau muram, kita cenderung menutup diri dan kurang semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Akhirnya, bukannya maju dan berkembang, kita malah terjebak dalam kebuntuan.
Solusi untuk hijau gelap adalah dengan menambahkan elemen terang, seperti furnitur berwarna putih atau kuning gading yang bisa memantulkan cahaya. Bisa juga tambahkan dekorasi bernuansa kayu yang hangat, sehingga suasana rumah lebih alami dan tidak menekan. Jangan lupa, pencahayaan alami dari jendela atau lampu juga penting untuk memecah dominasi warna gelap. Memang kadang kita suka konsep tropis rimbun, tapi hati-hati, jangan sampai kecemplung di suasana lembab yang bikin rezeki ikut lembab. Lebih baik tetap ada sentuhan cahaya biar energi tetap mengalir. Warna ungu pekat. Misteri dan aura kesendirian ungu memang warna yang dianggap mewah dan berkelas. Tapi kalau sudah pekat dan berlebihan, bisa membawa nuansa misteri yang bikin merinding. Di tradisi kejawen, ungu tua sering dikaitkan dengan dunia gaib, seolah ada tabir yang memisahkan kita dari keramaian. Mungkin itu sebabnya, kalau rumah dicat ungu tua, banyak penghuni yang jadi enggan keluar kamar dan lebih suka menyendiri. Terkadang situasi itu bikin hubungan keluarga merenggang, karena komunikasi kurang lancar. Saya mikir, kalau mau gaya gotik sih boleh aja, tapi jangan sampai suasana rumah jadi kerasa angker. Pernah ada cerita di mana sebuah rumah besar di pojok desa dicat ungu pekat, dan warga sekitar menyebutnya rumah misterius. Orang-orang jadi malas main ke sana, padahal penghuninya ramah, hanya kurang peka dengan kesan warna. Kata Simbah, warna ungu itu lambang kebijaksanaan, tapi kalau gelap sekali, justru bikin orang jadi takut. Saya cuma manggut-manggut, sadar bahwa kita hidup di lingkungan sosial yang peka terhadap simbol. Akhirnya, penghuni rumah itu jarang bersosialisasi dan merasa dikucilkan, mungkin karena aura catnya sendiri. Dalam psikologi warna, ungu memang sering dikaitkan dengan kreativitas dan spiritualitas. Namun, kalau warnanya terlalu gelap, malah jadi terkesan muram dan menimbulkan jarak emosional. Saya dengar beberapa orang mengaku sering merasa tertekan atau murung kalau tinggal di ruangan ungu tua. Padahal, tujuan awalnya ingin tampak elegan dan artistik. Jadi, seperti dua sisi mata uang, kita harus paham porsi yang pas untuk menggunakan warna ungu. Seringkali orang memilih ungu pekat karena ingin tampil beda atau menonjolkan kesan glamor. Sayangnya, kalau tidak dipadukan dengan warna lain, ungu itu bisa membentuk dinding pemisah antara penghuni dengan dunia luar. Saya pernah lihat teman yang cat kamarnya ungu gelap dan dia jadi jarang bersosialisasi, betah di kamar berjam-jam seperti masuk ke dunia sendiri. Mungkin asyik buat orang introvert, tapi dari segi rezeki dan relasi, kita butuh keterbukaan dan keramah tamahan juga. Kalau sudah terlanjur memilih ungu pekat, kita bisa tambahkan warna netral seperti krem atau putih pada bagian lain, sehingga tidak sepenuhnya terasa gelap. Beri akses cahaya alami yang cukup, serta pajang dekorasi yang ceria untuk mengimbangi energi mistisnya. Jangan lupa sering ajak teman atau saudara ngumpul di rumah, biar suasana tidak jadi kaku dan menyeramkan. Kita boleh punya selera warna yang unik, tapi selalu ingat efeknya terhadap interaksi sosial. Jangan sampai kita malah terisolasi dalam kemewahan yang semu. Cara memilih warna yang membawa kesejahteraan. Setelah kita bahas warna-warna yang berpotensi membawa aura negatif, sekarang saatnya kita belajar cara memilih warna yang membawa kesejahteraan. Pertama, kita bisa menyesuaikan warna dengan karakter penghuni rumah, karena tiap orang punya preferensi dan kepribadian yang berbeda. Jangan asal ikut tren, karena yang cocok di rumah, orang belum tentu cocok di rumah kita. Kita juga perlu memperhatikan cahaya dan suasana sekitar, supaya warna yang kita pilih betul-betul memancarkan energi positif. Ingat, rumah itu tempat kita pulang, jadi buatlah sehangat dan senyaman mungkin. Warna-warna yang cenderung cerah dan lembut biasanya lebih aman, seperti krem, putih tulang, hijau muda, atau biru pastel. Warna netral seperti coklat muda juga bisa memberikan kesan tenang dan hangat. Saya sendiri suka warna-warna alam yang mengingatkan kita pada kesuburan dan ketentraman. Misalnya, perpaduan krem dengan sedikit aksen hijau muda bisa bikin hati ayem. Tamu pun merasa diterima dengan baik. Kalau kita mau lebih berani, boleh tambahkan dekorasi dengan warna cerah seperti oranye atau kuning cerah, asal jangan berlebihan. Ada juga petuah Jawa yang bilang, pilih warna itu seperti memilih jodoh, harus seimbang dan saling melengkapi. Maksudnya, kalau kita merasa kurang semangat, pilihlah warna yang memberikan energi ceria, namun tetap balance agar tak terlalu mencolok. Sebaliknya, kalau kita tipe orang yang sudah aktif, mungkin butuh warna yang menenangkan. Jadi, semuanya kembali ke harmoni dan rasa pas di hati.
Jangan lupa konsultasi atau tanya-tanya orang yang lebih paham, biar nggak salah langkah. Perhatikan juga area rumah yang mau dicat, karena setiap ruangan punya fungsinya sendiri. Kamar tidur biasanya pakai warna lembut dan kalem, ruang tamu bisa lebih cerah. Sedangkan dapur bisa menggunakan warna-warna segar seperti hijau muda atau kuning terang. Kalau ada ruangan kerja, pilih warna yang bisa memicu kreativitas, tapi tak bikin gelisah. Misalnya warna pastel atau netral cerah. Intinya, kita boleh bereksperimen, asalkan tetap mengutamakan kenyamanan jangka panjang. Jangan lupa selain warna dinding, perabot, dan dekorasi juga perlu dipilih yang selaras, biar energi positifnya makin kuat. Kalau dinding sudah kalem, boleh pakai sofa warna-warni atau sebaliknya. Kita juga bisa menambahkan unsur alam seperti tanaman hidup agar suasana lebih hidup dan menyegarkan. Kadang hal-hal sederhana seperti menata lampu dan ventilasi udara juga bisa meningkatkan aura baik di rumah. Dengan begitu, kita harap keberuntungan dan kesejahteraan mengalir lancar di dalam rumah kita tercinta. Mengharmoniskan energi rumah dengan kehidupan. Setelah paham soal warna, langkah selanjutnya adalah mengharmoniskan energi rumah dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus ingat bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga tempat bertumbuh, berlindung, dan saling berbagi cinta. Kalau warnanya sudah tepat, jangan lupa menjaga kebersihan, kenyamanan, serta keharmonisan antar anggota keluarga. Percuma kalau catnya bagus, tapi isinya penuh pertengkaran, ya kan? Energi positif itu lahir dari perpaduan warna, suasana hati, dan sikap saling mengasihi. Menurut leluhur, kalau kita sering membersihkan rumah sambil melantunkan doa atau niat baik, aura negatif juga akan sirna. Warna yang kita pilih akan semakin bersinar jika kita rajin merawat dan mengisi rumah dengan hal-hal positif. Saya sering bilang ke anak cucu, jangan malas bersih-bersih, nanti rezeki juga ikut kotor dan mandek. Meski terdengar sepele, tapi banyak yang sudah membuktikan kalau rutin menata rumah berdampak pada kenyamanan batin. Jadi jangan hanya fokus soal cat, tapi juga kebersihan dan keteraturan. Kalau kebetulan kita terlanjur salah pilih warna, bisa segera memperbaikinya dengan mengecat ulang atau menambahkan elemen dekorasi yang menyimbangkan energi. Tidak perlu langsung rombak total kalau dananya terbatas. Pelan-pelan saja asal kita serius menyelaraskan suasana. Yang penting niat kita lurus, mau membuat rumah lebih nyaman untuk semua orang. Di samping itu, kita juga bisa menanam tanaman di pekarangan atau dalam pot, supaya energi alam menetralkan aura yang kurang baik. Saya yakin perubahan kecil pun bisa membawa perbedaan besar kalau kita telaten. Saat energi rumah sudah harmonis, hidup kita rasanya jadi lebih mudah dan lancar. Kita jadi betah, bisa berkreasi dengan pikiran yang jernih, dan hubungan keluarga juga makin akrab. Tamu yang berkunjung pun pasti merasakan ketenangan dan kehangatan, sehingga silaturahmi terjaga dan terbuka peluang rezeki dari berbagai arah. Mau kerja, belajar, atau istirahat, jadi lebih menyenangkan. Kalau sudah begitu, siapa yang nggak pengen pulang ke rumah dengan hati gembira? Akhir kata, semoga petuah dan cerita ini bisa memberi sedikit gambaran betapa pentingnya memperhatikan warna rumah dalam menarik keberuntungan dan menjauhkan kesulitan. Saya cuma orang tua Jawa yang berbagi pengalaman dan nasihat leluhur, karena saya pernah alamin sendiri perubahan energi setelah ganti warna cat. Kadang hal sepele ternyata bisa berdampak besar, jadi jangan sampai kita remehkan. Salam sayang buat semua, semoga rumah kita selalu menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan. Sampai di sini dulu, Duk. Terima kasih sudah menyimak dengan sabar. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap berpikir positif.